Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku, namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, 102.4 FM, Mosi-Mosi,
dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo, PR, bersama Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang. Mimbar Agama Katolik ini juga saya bagikan di dalam renungan harian melalui akun YouTube Alois Budi Purnomo. Terima kasih kepada Radio Gajah Mada FM yang sejak bulan Maret tahun 2004 memberi kesempatan kepada saya untuk selalu menyampaikan Mimbar Agama Katolik melalui Radio Gajah Mada FM ini setiap minggu pertama dalam bulan. Baik pada waktu itu 19 tahun ketika saya bertugas di Semarang, kemudian 1 tahun 4 bulan di Paroki Wates Kulon Progo, dan sekarang ini Mimbar Agama Katolik saya kirimkan dari Wisma Unio Kramat 7 Jakarta Pusat sejak Januari 2025 dengan tugas yang baru di Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta sebagai Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya masih setia untuk memberikan dan mengirimkan bahan Mimbar Agama Katolik ini. Sekali lagi terima kasih Radio Gajah Mada FM, terima kasih Mas Daniel yang selalu memproses bahan Mimbar Agama Katolik ini untuk panjenengan semua. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami memasuki bulan Februari, itu berarti juga menjadi bulan kedua tahun jubileum Ziarah Pengharapan, agar kami semua menjadi peziarah-peziarah dalam iman, harapan, dan kasih bersama Yesus Kristus Putramu sendiri yang telah menebus dosa-dosa dunia, dosa-dosa kami semua sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan Allah. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera,
sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak-kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan pelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta kanak-kanak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terimalah persembahanku yang kami hunjukkan di altar suci. Roti dan anggur ini serta suka duka hidup kami, kami serahkan padamu. Terimalah persembahan kami ini, sucikan dan berkatilah persembahan hidup kami, semoga berkenan. Ubahlah persembahan ini menjadi tubuh dan darah suci-Mu. Roti dan anggur ini hasil bumi serta karya kami. Persembahanku yang kami hunjukkan
Para mitra Radio Gajah Mada FM dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Hari ini kita diajak untuk berpesta, yaitu pesta ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan ke bait Allah oleh kedua orang tuanya. Itu berarti Yesus sudah berusia 40 hari dan kemudian dipersembahkan ke bait Allah. Yesus dipersembahkan ke bait Allah bukan dalam rangka agar ditebus dari kelemahan, kesalahan, dan dosa seperti persembahan-persembahan yang dilakukan dalam perjanjian lama, melainkan Yesus dipersembahkan sebagai antisipasi pengorbanannya. Yesus dipersembahkan sebagai kurban persembahan bagi Allah, bukan supaya ditebus dari dosa, melainkan karena Yesus Kristus adalah Sang Penebus, maka kurban penebusan Kristus dihadirkan dalam pesta kanak-kanak Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi membawa penebusan, membawa pelepasan, membawa pembebasan. Dan persis itulah inti dari tahun Jubileum, ketika kita semua mengalami karya penebusan Allah secara istimewa di dalam kehidupan kita. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam perjanjian lama, para imam mempersembahkan kurban. Suku-suku Lewi memang dipilih karena mereka setia bersama Musa ketika menghadapi umat Israel yang berontak dengan membuat lembu emas. Suku-suku Lewi kemudian diberi rahmat untuk mempersembahkan kurban sebagai imam-imam di bait Allah. Yesus meskipun bukan dari suku Lewi mendapatkan rahmat. Dia mendapatkan rahmat imamat bukan dari suku-suku Lewi atau suku-suku Israel lainnya, melainkan langsung dari Melkisedek, imam dari Raja Salem. Raja yang membawa shalom, yang membawa salve, yang membawa keselamatan dan damai sejahtera untuk kita semua. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur atas tahun Jubileum yang dianugerahkan kepada kita. Maka bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang sejak masa kanak-kanaknya sudah dipersembahkan ke bait Allah sebagai kurban penebusan untuk dosa-dosa kita. Marilah kita mempersembahkan hidup kita juga kepada Allah dalam Kristus pada masa dan tahun Jubileum ini, agar hidup kita semakin dikuduskan, dimurnikan, disucikan, dan dengan demikian kita boleh menjadi tanda damai sejahtera juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanda damai sejahtera itu ketika kita bisa hadir sebagai pribadi-pribadi yang membawa kemerdekaan, yang membawa pembebasan, yang membawa pelepasan dengan tentu saja keberanian dalam kerendahan hati dan syukur melawan setiap bentuk ketidakadilan yang ada di tengah-tengah kita. Ketidakadilan itu bisa bermacam-macam. Penindasan, kekerasan, sikap-sikap intoleran itu bisa menjadi bentuk-bentuk ketidakadilan. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera, kasih kerahiman Allah bila menghadapi situasi-situasi tidak adil seperti itu.
Semoga kita dimampukan untuk menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai tanda penebusan untuk kami. Mampukanlah kami juga menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami persembahkan kepadamu para mitra Radio Gajah Mada dan sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada. Mereka yang sakit, jamahlah, pulihkanlah, sembuhkanlah. Berikanlah penghiburan dan kekuatan serta penyerahan diri hanya kepadamu. Yang lemah Kau kuatkan, yang ragu-ragu Kau mantapkan, yang sedang bimbang Kau beri kepastian. Dan Engkau menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan kami di dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Mosi-mosi. Semua, mari kita saling bersaudara. Salam damai, salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Berkat dalam salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Salam damai, salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Dia Maha Besar,
Dia Maha Esa, karena Dia Maha Besar, muliakan namanya. Pujilah Tuhan, karena Dia Maha Agung, karena Dia Maha Baik, muliakan namanya. Segala puji syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi namanya. Berkah dalam salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Salam damai, salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Berkah dalam salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Salam damai, salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Mari kita saling bersaudara. Berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.